Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai strategi pemasaran properti yang terbaru ya. Jadi kita akan belajar mengenai pola sukses gathering properti yang telah dilakukan di banyak gathering kami sebelumnya, yang terbukti sukses menghasilkan penjualan yang signifikan. Ya, jadi kita akan menggunakan pola jualan dengan gathering di mana itu menggunakan pola tertentu yang sudah terbukti sukses di gathering sebelumnya dan membuat Anda sebagai marketing bisa mudah mendapatkan peminat yang banyak ya. Nah, jadi pola ini sudah dijalankan dan menuai sukses di gathering sebelumnya, yaitu ada di lokasi di Bogor, 2 lokasi ya. Ada 2 lokasi tuh ada sekitar 4 kali gathering, di mana setiap gatheringnya itu kurang lebih sekitar minimal tuh 50 sampai 60 unit sampai pernah sampai 220-an unit per gatheringnya gitu. Kemudian di Bekasi ada 4 lokasi, kemudian ada 4 kali gathering juga, di mana minimalnya per gathering itu sekitar 60 unitan gitu, sampai 100 unitan. Kemudian di Bandung di 4 lokasi juga ada 5 kali gathering, di mana ada kafling ya, yang kafling langsung sold out itu ada sekitar 30-an unit. Kemudian ada yang paling banyak itu di Padalarang, di mana itu sampai sekitar 225 unit gitu. Kemudian Semarang juga sampai 70-an unit waktu itu, di Solo dan juga di Palu juga sampai 220 unit kalau nggak salah gitu. Jadi ini pola-pola inilah yang digunakan di gathering-gathering yang seperti saya sebutkan di lokasi-lokasi tersebut gitu. Jadi kita akan menggunakan unsur utama yang membuat gathering versi kami ini sukses, terselenggara di berbagai lokasi dengan bantuan para marketing freelance seperti Anda. Yaitu kita akan menggunakan aspek penasaran ya, memanfaatkan aspek penasaran dari calon peminat dan calon bayarnya. Nah, apa yang membuat penasaran? Jadi yang membuat penasaran itu kurang lebih ada 3 hal ya, 3 hal utamanya, yaitu lokasi propertinya, kemudian harga penawaran spesialnya, spesial di acara launching atau gatheringnya, dan kemudian promo-promo spesialnya. Jadi selain harga penawaran yang biasanya lebih murah signifikan dibandingkan harga normal, juga pas saat gathering itu ada promo-promo spesial yang nggak akan didapatkan di luar pembelian gathering. Nah, jadi ada pro dan kontra ya, di mana kita bisa menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan atau kita tidak menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan. Nah, kalau yang menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan itu sebenarnya hal yang dilarang gitu, karena kita sudah mencoba juga cara ini dan ternyata hasilnya tuh nggak memuaskan gitu, nggak seperti yang metode satunya lagi gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hasil analisis kita itu karena lokasi propertinya bisa dicari di Google. Jadi ketika orang itu sudah tahu Google Maps-nya, kemudian dia cari di apa namanya, cari sendiri gitu ya, itu jadi mengurangi atau menghilangkan aspek penasarannya lagi gitu. Kemudian harga-harga sebelumnya juga bisa dicari di Google gitu, sehingga dia bisa membandingkan dengan harga promonya. Kalau misalkan tidak diedukasi dengan baik, itu dia akan tidak tertarik dan juga hilang rasa penasarannya. Jadi menghilangkan efek penasaran ini yang paling penting gitu. Jadi ketika sudah dikasih tahu semua info-info tersebut gitu, mereka tidak diedukasi dengan baik sebelumnya, jadi tidak tahu value-value dari proyek tersebut, akhirnya mereka tidak ikut gathering dan juga tidak mendapatkan unitnya akhirnya gitu. Nah, makanya dengan pola gathering ini kita utamanya di edukasi ya. Nah, kemudian kalau ketika tidak menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan, itu lokasi properti itu nggak bisa dicari di Google. Jadi kita hanya memberitahu mengenai kisaran lokasinya, seperti misalkan dekat stasiun, dekat pusat perbelanjaan tertentu gitu, kemudian dekat tol-tol tertentu gitu, dan lain sebagainya. Tapi itu cakupannya cukup luas, walaupun sudah menyempit ya, tapi masih cukup luas dan nggak bisa dicari di Google gitu. Kemudian harga-harga sebelumnya juga tidak bisa dicari di Google, sehingga mereka tuh ada rasa penasarannya dan mereka mau mengisi form peminat ataupun mau mendaftarkan peminat karena akan mendapatkan info-info lebih lanjut gitu. Seperti itu. Jadi kita sebaiknya memang tidak menyebutkan nama proyek yang sudah berjalan. Nah, supaya lebih mudah dipahami, saya coba akan menganalogikan di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan nih ada sekumpulan laki-laki single yang siap menikah gitu. Lalu ada ditawarkan jodoh ya, peluang jodoh dengan informasi misalkan seperti ini. Wanita berat badan ideal, berkulit putih gitu. Jadi ini cukup umum ya, cukup umum. Dan ini adalah kriteria idaman para lelaki pada umumnya gitu. Nah, kira-kira mayoritas pada mau nggak? Nah, kurang lebih gitu ya, kira-kira dengan informasi seperti ini, itu yang tertarik mungkin dari 100 orang itu ada sekitar 80 sampai 90 orang itu, 80% sampai 90% yang tertarik dengan seperti ini gitu ya. Ada juga orang-orang yang memang nggak suka wanita berkulit putih gitu ya. Sukanya yang berkulit hitam juga ada juga yang termasuk seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan informasinya kita tambahkan gitu ya, kita tambahkan informasinya jadi lebih lengkap lagi. Misalkan wanita berat badan ideal berkulit putih tapi sudah punya 3 anak dan bapaknya galak gitu ya.
Nah, jadi akan lebih banyak atau akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang hanya di bagian informasi sebelumnya. Pastinya akan lebih sedikit ya, gitu. Pastinya akan lebih sedikit yang tertarik gitu. Walaupun masih ada yang tertarik gitu, tapi akan lebih menyempit lagi dan jadi lebih sedikit lagi jumlahnya gitu. Maka kalau di level peminat ini, kita goalnya itu kita mendapatkan peminat sebanyak-banyaknya. Baru nanti kita filter lagi dari sisi edukasi, dari sisi handling buyernya, kebutuhan dia seperti apa. Baru nanti kita filter lagi kemudian di NUP dan juga kemudian di gathering-nya nanti gitu. Jadi kita filter lagi. Tapi mereka sudah mendapatkan edukasi terlebih dahulu. Mereka sudah mendaftarkan peminat terlebih dahulu sebelumnya. Nah, kita coba case study ya, di mana metode ini juga diterapkan oleh salah satu agensi yang penjualan juga lumayan banyak ya di beberapa tahun belakangan ini gitu. Nah, kita juga sudah menerapkan strategi ini jauh sebelum mereka menerapkan sebenarnya, yaitu dengan metode gathering. Tapi Linktown ini dia menerapkan tidak metode gathering, cuma sudah berhasil juga gitu, di mana dia tidak menyebutkan nama lokasi atau nama proyek sama sekali gitu. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini nih. Ini adalah linktown.co.id ini yang utamanya nih, linktown.co.id. Dia ada di Jakarta, Tangerang, Cibubur, PIK, ada di Bogor, BSD dan sekitarnya gitu. Nah, di utamanya ini semua proyek di-upload di sini nih gitu. Ini coba dilihat nih. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini kan nggak ada di deskripsinya pun juga nggak ada nih. Nggak ada lokasi, nggak ada proyek gitu ya. Hanya informasi mengenai cicilan, tipe rumah 2 lantai, kemudian free BPHTB, free kanopi dan lain sebagainya. Tuh, di show unitnya, di videonya juga tidak ditampilkan juga. Ya, ditampilkan juga lokasinya, dan kita nggak bisa nge-search video ini gitu. Kita nggak bisa nge-search ini di mana kira-kira ya gitu. Kita nggak bisa mengira-ngira gitu. Kecuali kita memperhatikan browser satu persatu, browser perumahan gitu. Oh, ini kayaknya yang ini nih gitu. Tapi itu pun masih kayaknya gitu ya. Jadi nggak bisa ditebak juga. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Nah, kemudian ada yang di mana nih? Ada di BSD nih ya, BSD. Ini sama seperti itu juga, nggak ada nggak ada informasi mengenai ini lokasinya nama proyeknya, hanya ini aja, informasi detail seperti ini aja gitu. Dan ini buat penasaran nih, dan ini membuat penasaran, dan ini strategi yang akan kita terapkan nanti. Kemudian ini di Kota Cibubur ya, Kota Cibubur juga ada juga sama nih gitu, ke Trans Studio Cibubur, 5 menit ke Trans Studio Cibubur gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang radius 5 menit ke Trans Studio Cibubur itu kan banyak perumahan gitu. Kita nggak bisa menebak satu-satu, paling kita hanya bisa menerka-nerka aja. Itu pun nggak tahu pasti gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Konsepnya tuh pola dasarnya, konsep utama seperti itu. Ini yang postingan ya, ini seperti ini nih. Nah, ini juga nggak diperlihatkan nih, juga nggak dikasih tahu gitu. Nah, teman-teman bisa cari sendiri, search aja Linktown gitu ya. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman juga untuk memposting iklan dan lain sebagainya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi emang nggak ditampilkan sama sekali masalah lokasi proyek, kemudian nama proyeknya itu nggak ditampilkan sama sekali, nggak ada ditampilkan sama sekali. Supaya apa? Supaya ada unsur penasarannya, supaya sudah tertarik dengan rumahnya, tertarik dengan gambarnya, kemudian masih penasaran nih. Jadi mereka kalau dengan metode seperti ini, metode bukan gathering ya, goal utamanya adalah survei lokasi ya. Goal utama itu adalah survei lokasi. Makanya itu nggak dikasih tahu langsung Google Maps-nya, nggak dikasih tahu langsung lokasinya di mana. Nanti begitu mau survei, begitu dia pasti, oh saya mau survei hari ini nih gitu, saya mau jalan survei sekarang nih, baru dikasih tahu link Google Maps-nya atau link lokasi pastinya. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kenapa dengan metode seperti itu bisa menghasilkan penjualan yang bagus atau peminat yang banyak ya? Karena itu ada unsur kebaruan dan unsur kerahasiaan ya. Jadi mengedepankan harapan dan impian para buyer. Jadi kita tampilkan informasi mengenai kisaran lokasi, kemudian tentang lokasi yang strategis, kemudian tentang promo-promonya, tanpa diberitahu lokasi yang pastinya. Nah, itu akan mengedepan ada harapan dan impian para buyer, tapi ada unsur yang dirahasiakan sehingga bisa menjadi yang aspek penasaran itu tadi gitu. Kemudian ada promo special event, jadi mendapatkan harga perdana dan unit pada saat launching tersebut gitu. Nah, ini contoh-contoh headline yang akan kita gunakan ya, tanpa menyebutkan nama proyek yang akan kita pasarkan. Ini seperti launching rumah baru dekat BSD, harga perdana cuma 350 juta. Kemudian launching rumah baru dengan danau alami dan view perbukitan. Atau launching rumah baru dekat BSD selangkah ke stasiun, misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang di Parung, launching rumah baru dekat Sawangan, harga perdana cuma 400 jutaan gitu. Launching rumah baru dekat tol dan Jalan Raya Parung. Kemudian launching rumah baru daerah Parung diskon hingga ratusan juta rupiah. Nah, seperti itu contohnya yang tanpa kita kedepankan promonya, tanpa kita menyebutkan nama proyeknya. Teman-teman sudah tahu strateginya, bagaimana langkah-langkahnya. Pertama,
ya kita start now ya. Kita mulai dari sekarang. Teman-teman join dulu ke channel konten dan channel promosi untuk buat landing page. Yaitu ada di ini ya. Teman-teman buka bit.ly.amertatools, ini dari Telegram ya, channel Telegram kita. Nanti teman-teman akan join di channel Telegramnya. Itu kita akan update status, update konten harian yang akan kita update di situ ya. Teman-teman tinggal copy paste aja. Nah, kemudian kita juga menyediakan fasilitas landing page ya. Fasilitas landing page, jadi bagi yang belum pernah sama sekali buat landing page di Amerta Property, teman-teman bisa buat di sini nih, di bit.ly form Parung Panjang. Tapi bagi yang sudah, itu nggak usah buat lagi. Nanti tinggal mengganti alamatnya aja. Coba kita kesini dulu ya, bit.ly form Parung Panjang. Nah, ini akan Anda diarahkan ke halaman ini ya. Jadi tinggal ikuti aja arahan di sini. Ini ada kolom subdomain, Anda pilih apa namanya subdomainnya di sini ya. Ini kolom subdomain, Anda pilih misalkan nama Anda Andi itu, atau nama Anda Joni ya, Joni itu. Ini kalau ada keterangan ini berarti subdomain ini tidak dapat digunakan karena sudah ada yang menggunakannya gitu. Nah seperti ini misalkan ini double i jadinya ya. Nah kemudian ini WhatsAppnya, nomor WhatsApp Anda nih. Tuh, ketika nomor WhatsApp Anda, berapa nomor WhatsApp Anda? 08 aja ya gitu. Maksudnya nggak usah pakai 62 gitu. 0812 seperti ini misalkan, contohnya seperti ini gitu. Nah ketika sudah selesai tinggal buat landing page-nya aja sekarang gitu. Nanti teman-teman nanti akan mendapatkan landing page yang awal tuh yang ini alamatnya untuk awalnya. Nah, seperti ini. Saya coba ini ya. Landing page saya nih. Nah ini ya. Nah seperti ini nih. Ini sudah kontaknya itu sudah ke nomor WhatsApp yang admin saya nih. Kita klik nih. Nah, ini sudah ke nomor admin WhatsApp-nya. Jadi udah bukan ke nomor ini lagi gitu. Nah teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan yang diisikan di form yang seperti ini gitu. Nah kemudian nanti setelah teman-teman ngisi form itu, nah teman-teman nanti akan mendapatkan langsung 3 ini ya, untuk yang di Parung Panjang itu langsung akan mendapatkan 3 angle landing page ya, sesuai dengan headline-nya ya. Jadi ada angle-nya investasi dekat BSD, kemudian ada angle stasiun Parung Panjang, kemudian ada angle danau alami. Nah ini semuanya bisa teman-teman langsung miliki hanya dengan sekali mengisi form aja. Nah nanti tinggal dibedakan aja. Tadi kan nama Joni ya, Joni amertaproperty.my.id, tinggal nanti diganti ininya aja nih. Misalkan nih yang investasi Parung Panjang tadi, kemudian nih yang rumah stasiun Parung Panjang kita ganti ya. Kemudian yang rumah danau alami, coba kita coba ya. Ini yang investasi Parung Panjang. Kemudian yang misalkan kita mau ke rumah danau alami misalkan. Rumah danau alami ya. Nah ini ya, ini perumahan dengan danau, dekat BSD dengan danau alami di dalamnya. Nah ini bisa teman-teman gunakan. Nah kemudian tinggal ganti lagi nih. Yang satu lagi ada rumah stasiun Parung Panjang. Coba kita cek ya, stasiun Parung. Nah ini ya. Nah ini sudah seperti ini, sudah ganti. Nah ininya juga sudah otomatis menyesuaikan ya. Otomatis menyesuaikan dengan nomor teman-teman semua. Ketika nanti pengisian formulir ini benar. Coba kita klik. Nah seperti ya. Nah ini pun beda-beda juga gitu, seperti itu contohnya. Oke, sudah dipahami ya yang seperti ini. Nah kemudian setelah teman-teman sudah join channelnya, kemudian sudah join landing page-nya, teman-teman tinggal start marketingnya, copy paste, posting di sosial media dan marketplace Anda gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya WhatsApp, punya Facebook, punya Instagram, tinggal diposting ke situ aja. Nah kemudian step selanjutnya adalah handling customer-nya. Di handling kemudian teman-teman akan setorkan ke formulir peminat. Nah, formulir peminat. Jadi sudah dapat yang peminat, sudah dapat yang nanya-nanya, ditanya datanya, kemudian teman-teman nanti setorkan ke formulir peminat. Ini kita ada 2 ya. Kalau yang di Parung Panjang ini alamatnya di bit.ly store peminat Parung Panjang. Kalau ke Perumahan Parung yang bit.ly store peminat Parung ya. Kita coba ya. Nah ini kalau untuk yang store peminat di perumahan di Parung Panjang. Nah ini silahkan ketikkan sapaannya, siapa, bapak, ibu, mas, atau mbaknya yang belum nikah. Nama peminatnya siapa, alamat email peminat, kemudian nomor WhatsApp peminat. Ini nomor peminatnya yang mengkontak Anda ya. Nah kemudian baru yang di kolom keduanya ini data diri Anda nih sebagai marketing. Ya nama Anda, nomor WhatsApp Anda, dan di grup berapakah Anda nih. Anda dari grup berapa? Apakah 9 atau di grup 11 ya, atau di grup berapa? Agar ini ya, fungsinya tuh agar peminat ini itu tercatat sebagai calon bayar dari Anda gitu ya. Jadi nanti ketika beliau closing itu Anda bisa mendapatkan komisi dari sini gitu. Jadi harus benar-benar kalau bisa ini nama dan WhatsApp-nya itu adalah nama dan WhatsApp yang didaftarkan Anda ketika mendaftarkan di Amerta Property pada pertama kali gitu. Nah ketika sudah benar semua kita checklist.
dicek lagi, jangan lupa dicek lagi. Ketika sudah benar semua di checklist, kemudian store peminat sekarang. Nanti ketika sudah mendaftarkan peminat di sini, itu calon peminatnya itu akan kita bantu edukasi juga dari tim developer gitu. Tapi Anda juga harus intens untuk menghubunginya juga gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, launching perumahan ini yang di Parung Panjang ini akan diadakan pada tanggal 12 Maret 2023. Jadi kurang lebih kurang dari sebulan lagi ya. Ini perumahannya ini langsung launching di satu event gitu. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasan yang mengenai strategi baru, terus mengenai landing page dan juga cara memasarkan propertinya. Semoga bisa dimengerti dan semoga nanti bisa menghasilkan closing bagi Anda ketika gathering tanggal 12 Maret ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.